Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya nak ya. Nah, siap untuk belajar hari ini? Ya. Seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin anak ibu. Bersiap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bertanda sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga doa yang anak ibu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan kita murajaah hafalan Qur'annya surat apa lagi? Ya, Al-Haqqah. Ya, silakan keluarkan Al-Qur'annya. Bagi yang sudah hafal boleh langsung, bagi yang masih agak ragu, Ananda boleh buka Al-Qur'annya.
biasa kita kembali memurojaah hadis. Kali ini Ibu Ade minta murojaah hadisnya hadis 10 sampai hadis 15. Silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhulul jannata man la ya'malu daruhu bawa'iqah. Di dalam masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejelekannya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Di dalam masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sederhana atau atom. At-tuhuru iman, bersuci itu sebagian dari iman. Wassalatun nur, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama utira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan salat asar bagaikan orang yang dirampas kehilangan keluarga dan hartanya. Oke, ini semuanya selesai. Sekarang Ibu mau melihat siapa ananda yang tidak hadir. Ada berapa orang temannya yang tidak hadir? Ada? Ada 2. Siapa dia? Nurul dengan Hadidio. Oke. Semuanya semangat pagi ini? Semangat pagi. Oke, untuk memupuk semangatnya kembali. Semangat juangnya untuk Indonesia. Oke, sekarang kita akan nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Belajar berjuang untuk bangsa dan negara. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Kegiatan selanjutnya adalah kita literasi. Nah, literasi kali ini Ibu Adik mau mengambil dari hadis yang kita baca tadi. Silakan kembali dibuka buku hadisnya. Hadis ke-10. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang artinya tidaklah masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejelekannya. Nah, siapa yang dapat menafsirkan inti dari hadis ini? Tunjuk tangan. Siapa? Kelek biasanya biasa tuh. Dia kejelekannya sering ribut-ribut sehingga mengganggu
Iya. Apalagi? Bagus. Contohnya dia sering ribut-ribut Bu, jadi terganggu kita. Boleh di kelas ini boleh juga. Iya, karena teman sebelah itu namanya tetangga juga enggak? Dia bisa dikatakan seperti itu. Ada enggak teman di sebelah kamu itu jelek? Hah? Yang di sebelah kita itu atau teman di sekitar lingkungan kita itu bisa disebut dia adalah tetangga kita? Apakah tetangga yang dimaksud ini hanya sekedar di rumah saja? Tidak. Ya, tetangga yang dimaksud Adis ini bukan sekedar di rumah saja, tetapi kita hidup berdampingan. Kejelekan yang kita lakukan itu membuat orang tidak nyaman sehingga kita tidak bisa masuk surga. Apa contohnya? Ya, siapa tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Apa, please? Ketika orang sholat diganggunya. Kan ada tuh yang terjadi sama anak ibu, ada yang seperti itu. Sholat sering ganggu teman. Nah, setelah itu kita sholat, surga tidak tempat kita. Pagi. Yang sering, kemarin ibu ada juga laporan. Bu, awak dikatakan jadi. Itu apa namanya? Hah? Bully. Dengan membuli teman. Teman itu nyaman atau tidak? Tidak. Nah, itu juga hal yang yang dapat membuatkan kita tidak masuk surga. Kemudian, pelet. Mempermainkan barang teman sehingga teman tidak nyaman. Ya kan? Kalau sekali dua kali boleh nggak? Kalau ketiga kalinya tentu tidak nyaman lagi. Sering kita lakukan, tentu orang tidak nyaman lagi. Ketidaknyamanan orang karena kejelekan kita, itu dia. Ketidaknyamanan orang karena kejelekan kita membuat kita tidak dapat masuk surga. Paham betul? Oke, anak ibu, kita masuk lagi ke pelajaran selanjutnya. Tentang apa kira-kira pelajaran kita hari ini? Masih berkisaran tentang pecahan. Sudah paham anak ibu tentang pecahan itu? Sudah. Kita sudah melakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya? Sudah. Nah, tapi sekarang anak ibu merasakan tidak manfaat dari pecahan, penjumlahan pecahan itu? Atau pengurangan pecahan itu dalam kehidupannya sehari-hari? Terasa? Terasa. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, Ananda semua dapat mengidentifikasi perkalian pecahan dengan bilangan asli. Yang kedua, Ananda semua dapat menghitung operasi perkalian pecahan dengan bilangan asli. Yang ketiga, Ananda dapat melakukan operasi perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, ini yang terpenting, yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan operasi perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kira-kira inti pelajaran kita hari ini tentang apa? Bilangan Auni betul ayo. Oke, apa Auni? Perkalian pecahan. Sudah siap? Perkaliannya sudah mantap? Nah, selanjutnya untuk masuk kepada perkalian pecahan ini, ibu adik mau menyajikan suatu video dulu yang akan membuat Ananda paham tentang perkalian pecahan. Nanti dalam penayangan video ini, Ananda boleh mencatat hal-hal yang Ananda tidak mengerti. Ya, boleh dicatat, nanti kita tanyakan di akhir video. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi bersama
mengundang pertanyaan pecahan dengan bilangan kasih. Maka, untuk dan pelajaran materi ini, kita berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Coba anak ibu perhatikan semuanya. Di depan layar ada sebuah kue yang sudah sering kita jumpai pada acara-acara tertentu. Ya, itu adalah kue kembang layar, merupakan salah satu kue tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Kita lihat permasalahan. Menjelang liburan, ibu akan membuat kue kembang layar di rumah. Ibu akan menghitung terlebih dahulu jumlah persediaan tepung yang ada di rumah. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 5 bungkus plastik. Apabila setiap bungkus berisi setengah kilogram tepung, berapa berat semua tepung yang dimiliki ibu? Contoh masalah yang kedua. Tadi ini ibu membakar roti tawar untuk sarapan. Berbagai optimalisasi permintaan roti buatan ibu. Ibu dan adik sudah tidak sabar menunggu di meja makan. Di meja makan sudah tersedia gelas dan berisi susu sapi segar. 1 gelas berisi susu sapi segar untuk ibu, sedangkan 10 gelas untuk adik. Karena di sekolah akan ada kegiatan makan bersama, pagi ini ibu memakan setengah bagian roti bakar dan adik ibu memakan seperti lainnya roti yang dimakan. Nah, dari masalah ini adalah ada berapa masalahnya tadi? Ada 2. Kira-kira apa permasalahan pertama? Tunjuk tangan dulu. Permasalahan pertama tunjuk tangan dulu. Tadi? Apa? Masalahnya tentang apa? Kembang loyang. Oke. Yang jadi masalah dalam kembang loyang itu apa tadi? Bagus persediaan tepung. Tepung ibu berapa tadi? Ada berapa? Ada 5 bungkus. 1 bungkusnya ada berapa? Setengah kilo. Nah, ada 1/2 kilo dalam 1 box. Sementara dia ada 5 bungkus. Nah, itu permasalahannya. Ya kan? Nah, solusinya apa? Kira-kira ada setengah. 3. Oke. Berarti solusinya per kalian. Kita lihat lagi soal yang kedua. Ya kan? Apa soal yang kedua tadi masalahnya? Tentang apa tadi? Roti. Oke, rotinya itu. Dan roti siapa lagi? Adiknya Edo. Edo memakan berapa roti? Setengah roti. Berarti roti yang satu itu ada setengah. Nah, sementara adiknya ada berapa rotinya tadi? 1/3 dari setengah. Kira-kira solusinya dengan apa tadi? Tetap dengan perkalian. Kita saksikan ya. Betul nggak dengan perkalian? Baiklah, anak berat semua, untuk menyelesaikan 2 permasalahan tersebut, dapat kita carikan solusinya dengan melibatkan perkalian dalam bentuk pecahan. Mari kita pelajari materi perkalian pecahan dengan solusi. Nah, maka solusinya dengan perkalian pecahan. Nah, masalahnya bagaimanakah cara perkalian pecahan ini? Ya kan? Kita saksikan. Baiklah, kita masuk kepada solusi masalah.
untuk roti Edo, ibu memotong roti milik Edo menjadi 2 bagian. 1/2 bagian roti akan dimakan Edo. Dan untuk roti milik adik Edo, ibu memotong sepertiga roti dari yang ingin dimakan Edo. Artinya, sepertiga kali dari 1/2 roti yang akan dimakan adik Edo, sama dengan setengah enam. Maknanya, roti Edo dipotong menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/2. Artinya, 1/2 potong roti ditambah 1/2 potong roti sama dengan 1 roti. Atau 2 kali 1/2 sama dengan 1. Sedangkan roti milik adik Edo dipotong menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/6. Artinya 1/6 potong roti ditambah 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 1/6 potong roti lagi sama dengan 1 roti. Atau dengan dikali 1/6 sama dengan 1. Ini katanya kan, sudah paham yang di sini? Belum terlalu pasti ya. Sekarang ibu adik ada roti. Anggap ini ada roti. Kita anggap, tapi memang roti sering makan roti ini kan? Dari gimana beli? Ya. Kita anggap ini adalah roti Edo. Oke? Ada kita. Tapi rotinya tidak pentak seperti roti Edo, tapi boleh ya. Nah, itu roti Edo, ya kan? Roti Edo ini katanya dipotong 1/2. Berarti ibu potong berapa? Potong 2 sama besar. Oke, sama besar rotinya? Berarti ini berapa bagian? Setengah. Ini setengah. Nah, ada berapa setengahnya? 2. Ada 2. Berarti 2 kali setengah 2 kali setengah. Oke, ini sama dengan berapa katanya tadi? 1. Setengah ditambah setengah. Ada berapa setengahnya? 2. Ada 2. Setengah ditambah setengah. Nah, ibu adik gabungkan menjadi berapa? 1. Paham tuh? Itu yang dimaksud. Berarti 2 kali setengah sama dengan setengah tambah setengah. Hasilnya 1. Oke? Atau langsung dikalikan 2 kali setengah sama dengan 1. Paham tuh? Nah, kita lanjut lagi kepada roti adiknya Edo. Kata roti adiknya Edo, dia sepertiga dari roti yang dimakan Edo. Berapa roti yang dimakan Edo tadi? Setengah. Nah, sepertiga. Berarti kita apakan lagi? Dipotong 2. Setengahnya dulu. Oke. Nih, potong 2 setengahnya. Ya. Kemudian yang setengahnya ini dibagi berapa? 3. Bagus, dibagi 3. Ini berarti ada berapa bagian jadinya? 3. Ada 3. Ada berapa sepertiganya ini? Ada 3. Tentu tidak ini saja, semuanya harus dibagi 3. Nah, jadi ada berapa sepertiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jadinya 1/6-nya ada 6. 1/6 berarti 6 dikali 1/6. Maknanya apa?
ditambah seperenam ditambah seperenam tambah seperenam. 1, 2, 3, 4 tambah seperenam tambah seperenam. Sama dengan berapa ini kalau kita gabungkan? Berapa? 6/6. Ya, berapa jadinya? 1. 1. Nah, jadi 6 kali 1/6 sama dengan 1. Di mana dapatnya 6 kali 1/6 1 ini? Kita saksikan video berikutnya ya. Boleh dimasukkan situ, makan ya. Oke, silakan saksikan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memperhatikan 2 buah video sebagai solusi dari permasalahan tadi, sehingga Ananda dapat menentukan konsep perkalian pecahan dengan memperhatikan data. Ayo cermati video berikut, catatlah hal yang menurut Ananda penting atau hal yang menurut Ananda bahagia. Ajukan pertanyaan setelah video selesai. Selamat memperhatikan. Ya, boleh dulu ya diperhatikan videonya tentang konsepnya. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar perkalian pecahan. Tujuan kegiatan ini adalah dengan mengamati video, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar perkalian pecahan. Itu memiliki satu roti tawar yang dipotong menjadi 2 bagian. Berapa nilai masing-masing bagian rotinya itu? Ini merupakan cerita yang berkaitan dengan pecahan. Langsung saja kita gambarkan roti itu dipotong menjadi 2 bagian. Potongan pertama nilainya 1 dari 2 bagian, dan potongan kedua nilainya 1 dari 2 bagian. Masing-masing bagian nilainya 1/2 atau sering disebut dengan setengah. Satu roti terdiri dari 2 potong roti yang nilainya setengah. Jika ditambahkan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kalau kita amati, ada 2 bagian yang nilainya setengah. Kita tuliskan 2 kali setengah. Hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 kali setengah sama dengan setengah ditambah setengah. Pada kegiatan ini, perkalian pecahan merupakan penjumlahan ulang dari pecahan tersebut. Selanjutnya, Eko mengoleskan selai coklat pada 1 bagian roti yang dia potong. Setengah kali dari roti yang dioles selai coklat akan dia taburi bubuk kacang. Berapa besar roti yang akan ditaburi bubuk kacang? Kita siapkan roti itu yang dipotong menjadi 2 bagian. Potongan pertama nilainya setengah, dan potongan kedua nilainya setengah. Potongan pertama diolesi selai coklat. Setengah kalinya akan ditaburi bubuk kacang. Berarti kita harus memotongnya menjadi 2 bagian. Ini adalah bagian yang ditaburi bubuk kacang. Nilainya setengah kalinya setengah. Berapa? Akan mempermudah kita buat garis batu untuk membagi roti agar sama besarnya. Di sini ada 4 potongan roti yang sama besarnya, dan yang ditaburi bubuk kacang adalah 1 bagian. Berarti 1 dari 4 bagian. Atau nilainya 1/4. 1/4 ini dia singkat dari setengah kali setengah. Kita perhatikan formulanya 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan berikutnya 2 kali 2 sama dengan 4. Pada perkalian pecahan yang baru saja kita lakukan, kita mengajar pembilang dengan pembilang dan mengajar penyebut dengan penyebut. Kita akan membuktikan bahwa 2 dikali setengah sama dengan 1. Kita perhatikan angka 2 di sini adalah bilangan asli.
Untuk mempermudah kita dalam menghitung, kita rubah angka 2 menjadi pecahan, yaitu 2 per 1. Karena 2 per 1 nilainya itu sama dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan 1 per 2. Berarti dalam mengalihkan pecahan, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penutur dengan penutur. Pembilang 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan berikutnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk pecahan 2 per 2 itu senilai dengan 1. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kesimpulannya, perkalian pecahan merupakan penggunaan berulang dari pecahan. Perkalian pecahan bisa dilakukan dengan cara pembilang dikalikan dengan pembilang dan penutur dikalikan dengan penutur. 2 kali B per C sama dengan B per C ditambah B per C, atau A kali B per C itu sama artinya dengan A kali B, dan C tetap utuh. A per B dikalikan C per D sama dengan A kali C dan B kali D. Terima kasih karena sudah menyimak video kali ini. Oke, sudah dapat menarik kesimpulannya? Ada berapa teknik perkalian tadi? Yang pertama, perkalian itu penjumlahan berkurang. Yang kedua, dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Nah, jika dia bilangan asli, kita apakan bilangan aslinya? Kita jadikan pecahan per 2 per 1. per 1. Nah, baru kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali per. Nah, untuk memantapkan konsep ini ada lagi satu video, ya. Anak ibu perhatikan dengan seksama ini dengan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ibu biar mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep perkalian pecahan. Di sini disajikan cerita Pak Adi, seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, di sini ada kalimat setengah dari 1/6. Sebenarnya cerita tersebut adalah berkaitan dengan perkalian pecahan setengah dikali 1/6. Tapi bagaimana ya cara menyelesaikannya? Setengah kali 1/6, maka kita akan membuat pecahan 1/6 terlebih dahulu. Nah, berarti pecahan 1/6 satu kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Maka di sini dikatakan sebagai pecahan 1/6. Kemudian kita taruh pecahan setengah di pecahan yang diarsir. Nah, di sini setengah. Maka ini dikatakan setengah dari 1/6. Berikutnya kita buat garis bantu agar lebih mudah mengetahui ada berapa banyak kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak keseluruhan. Sedangkan kotak yang berhimpit itu ada 1. Maka setengah kali 1/6 adalah 1 per 12. 1 diperoleh dari kotak yang berhimpit, 12 diperoleh dari kotak seluruhnya. Berikutnya disajikan soal 3/4 kali 1/3. Maka kita akan membuat pecahan 1/3 terlebih dahulu. Ini adalah pecahan 1/3. 1 yang diarsir ya dari 3 kotak yang ada. Kemudian ini dinamakan pecahan 1/3. Nah, yang diarsir ini kita letakkan pecahan 3/4 di dalamnya. Seperti ini. Nah, maka yang berhimpitan di sini ada 3 kotak. Ini disebut 3/4 dari 1/3. Agar lebih mudah kita letakkan garis batu di dalamnya. Kotak yang berhimpitan itu ada 3. Kemudian kotak keseluruhan ada 12.
Ya, maka 3/4 dikali 1/3 adalah 3/12. 3 dari kotak yang hikitan, 12 dari kotak keseluruhan. Kemudian 3/12 itu bisa disederhanakan menjadi 3/3, yaitu menjadi 3 dibagi 3 1 dan 12 dibagi 3 4, 1/4. Selanjutnya 2/3 dikali 3/4, maka kita akan buat pecahan 3/4 terlebih dahulu. 3 yang diarsir dari 4 kotak yang ada. Di sini warna kuningnya ada 3 dan 4 kotak keseluruhan. Maka warna yang kuning ini kita letakkan pecahan 2/3 tiap-tiap kotaknya. Di sini disebut pecahan 3/4 dan di sini kita letakkan pecahan 2/3. Di sini juga 2/3 dan di sini juga 2/3. Maka ini dikatakan 2/3 dari 3/4. Setelah itu kita buat garis bantu seperti ini. Maka kotak yang berhimpitan yaitu ada 6. Ya, dari kotak keseluruhannya ada berapa? 12 seluruhnya. Maka 2/3 kali 3/4 adalah 6/12. Sama saja seperti dengan perkalian pembilang kali pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 3 6 dan 3 kali 4 12. Kemudian 6/12 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. Jadi 6/12 itu nilainya sama dengan setengah. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kalau 2 dikali setengah, berarti setengahnya ada 2. Kita tulis seperti ini, setengah. Di sini juga setengah. Ya. Kemudian kita gabung setengah yang ini ke sini. Maka menjadi 1 bagian utuh. Jadi 2 kali setengah itu sama dengan 1. Atau bisa ditulis 2/2 sama dengan 1. Dari mana 2/2? Dari 2 kali 1. Penyebutnya di sini 2. 2/2 itu sama artinya dengan 2 dibagi 2 yaitu 1. Selanjutnya, jika ada soal seperti 3 kali 3/4, maka 3/4-nya berapa kali? 3/4-nya ada sebanyak 3 kali. Di sini sajikan gambar kisah 3/4, 3/4, 3/4. Nah, kita letakkan 1/4 di bagian yang pertama. Sini ya. Wah, jadi pecahan. Maksud itu di sini jadi pizza utuh ya. 1 penuh. Kemudian di sini 1/4, 1/4. Jadi kan di sini sebenarnya setengah. Kita ambil dari bagian 1/4 di sini, 1/4 di sini, dua-duanya kita letakkan di sini sehingga menjadi ya pizza yang utuh. Nah, di sini tinggal 1/4 bagian. Maka sebenarnya 3 kali 3/4 ini akan menghasilkan 2. Di sini gambarnya ada 2, 1/4. Atau sama artinya dengan 3 kali 3 9/4. 9/4 itu kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 2 1/4. Seperti gambar yang disajikan. Semoga mudah dipahami. Nah, kesimpulannya artinya adalah A per B kali C per D atau pecahan biasa kali pecahan biasa bisa dikalikan pembilang dengan pembilang. A kali C dan D kali D. Ya. Kemudian kalau ada bilangan bulat dikalikan pecahan biasa, maka sama A kali C pembilang dengan pembilang per penyebutnya. Jadi kesimpulannya kalau pada perkalian pecahan ya, pecahan biasa dan di sini pembilang dikali pembilang cara mengerjakannya dan penyebut dikalikan penyebut. Ya, Anda semua sudah menyaksikan videonya? Tentu sudah ya. Oleh karena itu, tentunya Anda semua dapat menentukan bagaimanakah solusi dari masalah yang pertama tadi. Nah, kita masukkan ke dalam pembahasan. Bisa menentukan masalah yang pertama tadi, apa masalah kita yang pertama tadi? Kue kembang loyang, kue ingat ya kue kembang loyang. Itu kue kembang loyang. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita buat kue kembang loyang teh, gampang banget. Ya. Nah, bagaimana solusinya kira-kira kue kembang loyang Alvin tadi? Hah? Enggak, kue kembang loyang ibu. Nah, bagaimana solusinya? Pecahan berulang atau bisa dengan langsung dikali. Nah, bagaimana tadi solusinya? Kue kembang loyang ibu tadi?
Berapa dia, Ben? 5 bungkus dikali setengah kilo. Boleh satu cara pertama dengan penjumlahan berulang. Setengah ditambah setengah tambah setengah tambah setengah sebanyak berapa? 5. Ini ada 4 tambah setengah sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 2. Sudah menyederhanakan pecahan kita? Sudah. Berapa jadinya ini? 5 per 2 disederhanakan menjadi 5 per 1, 2, 1 per 2. 4. Yang kedua, dengan cara perkalian. 5 kali 1/2. Caranya apa? Dijadikan bilangan bulatnya menjadi pecahan. Jadinya berapa? 5 per 1. Sama dikali 1 per 2. Kemudian apa yang kita kalikan tadi konsepnya? 5 kali 1. Sama dengan 5. Kemudian 1 kali 2. Sama dengan 2. 1 per 2 kilogram. Paham toh? Ya? Selanjutnya, kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selanjutnya konsep dalam video ini dan konsep yang sudah ibu adik dari kanan tadi kita terapkan dalam LKPD yang akan ibu adik serahkan, yang akan anak ibu adik kerjakan. Silahkan dibentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin. Bentuk kelompoknya masing-masing. Silahkan siapkan alat dan bahan yang sudah kita sepakati kemarin. Dan kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah siap alat-alatnya, kelompok 3 sudah siap alat-alat. Penerusnya mana ya? Oke. Dan kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah siap alat bahannya. Nah, kelompok 6 sudah siap alat bahannya. Oke, jangan taruh. Dan anak ibu semua, LKPD-nya satu per kelompok. Ibu berharap anda semua dapat bekerja sama. Dibagi tugasnya ya. Bagi yang sudah dapat, boleh langsung dibuatkan nomor kelompoknya dan nama anggotanya. Boleh? Sudah? Setiap kelompok tolong diperhatikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 siap? Sudah siap? Kelompok 6 siap? Oke. Buka halaman pertama LKPD-nya. Di sana ada nama kelompok, nomor kelompok, kelas, mata pelajaran. Dan ada di sana tujuan pelajaran kita. Nah, kemudian nama anggota kelompok. Oke. Kemudian ada alat dan bahan di sana. Sudah lengkap di atas mejanya itu. Lembar yang kedua. Lembar yang kedua. Perhatikan langkah-langkahnya. Sambil. 1. Peserta didik melakukan operasi perkalian pecahan dengan bilangan bulat.
dan jumlah semua kotak merupakan hasil dari penyembelihan. Kemudian gunting kertas tersebut dan tempelkan pada LKPD. Jadi nanti gunting kertasnya sesuai besar dengan LKPD-nya ya. Diukur dulu. Yang ke-8, dengan memperhatikan video, jawablah LKPD tentang operasi perkalian pecahan dengan bilangan bulan. Tuliskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut pada kolom yang disediakan. Dan presentasikanlah hasil kerja kelompokmu pada teman-teman kelasmu. Lihat lembaran yang ketiga. Di lembaran ini ada kolom. Nampak? Nah, guntinglah nanti kertas origaminya sebesar kolom ini. Baik, Dok. Kemudian di belakangnya ada soal tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi perkalian. Nah, bisa anak ibu semua? Kemudian halaman terakhir Anda menulis kesimpulan. Nah, nanti setelah kesimpulan selesai kita presentasi. Waktu kita tinggal di sini mengerjakan tidak banyak, maksimal 15 menit. Baik, Dok. Silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Sebelum mengerjakan, apakah ada hal yang Anda tidak pahami? Sampai di sini bisa memahaminya? Ada langkah-langkah yang tidak dipahami? Kelompok 1 sudah paham semua? Kelompok 2, 3, kelompok 4 sudah paham semua? Kelompok 5 sudah paham semua? Kelompok 6? Oke, silahkan lanjutkan. Berarti 3/5-nya ada berapa? Buat gambar 3/5 ini 5. Ini udah. Ini belum. Dia ginian, Bu. Ya, buat seperti itu boleh. Ya. Ada 3/5 nih. Berarti ada berapa kotak ya? Ada berapa kotak? 5. 3/5-nya ada berapa? Ya. Soalnya berapa? 5 kali 3/5. Berarti 5 kotak. ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana 3/5? Coba. Coba arsir 3/5 berapa? Yang mana? 6. Ini lah. 6. Oke, nah yang mana 3/5? Coba.
semuanya. Coba arsip 3/5 yang mana? Gabungkan nih. 1, 2, 3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 15. Buat 15 penuh. Sisanya itu dia. Buat 15 kotak dia. Nah, iya. Iya. Buat dulu berapa? Soalnya 3/5. Berarti buat kotak 3/5 sebanyak 5. Nah. Wah, cepat. Pakai penggaris rapi. Sudah paham caranya? Buat gambar yang seperti tadi. Buat gambar batang tadi. Makanya kata ibu, mana pensil warnanya? Ini pensil warnanya ada. Jadi dia nampak sama ibu mana yang digabung warnanya, mana yang tidak ada. Berapa dapat? Dari kotak ini anak ibu bisa menyimpulkan. Nah, buat 5. 3/5-nya ada berapa? 5 buat 3/5-nya 5. Buat dulu. Ya, terus. Bagus. Sudah bisa memahami? Sudah, dipercepat. Sudah ditempel di sana hasilnya nomor 1. Dua harusnya 7/6 mana 7/6-nya? Berarti 7/6-nya yang mana? Yang ini ya? Hah? Yang mana 7/6? Ini ada berapa ini? Ini 5 baru. Hah? Yang mana 7/6 yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6/7. Oke. Kemudian dikali dengan 2/3. Jadi ininya dibagi 3. Ini kok dibagi berapa? Nah. Dibagi 2. Oke, ulang lagi. Iya. Berarti di bawah iya. Iya. Ulang lagi yang baru. Dibagi 3 ke bawah. Berhasilnya gambar ininya. Jalan. Next ke sini. Ini ada 3. Oke? Ya.
Mantap. Mantap ya. Apa namanya? Siapa nama? Apa? Penting ada kerjasama kan? Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan kelompok. Oke? Itu nilainya. Siap? Tapi mengerti konsepnya kan? Boleh dimintakan sini satu lagi. Nomor 2. Bagi yang mana dulu? Yang mana dulu kita buat? Belakang dulu. Silakan dibuat di sini rapi. Ada berapa kolom? 7. Yang di akhir ada berapa? 6. Silakan. Panjang pakai pensil. Rapi. Mana pensilnya? Sudah? Ukuran KPD 1 sudah selesai semua, Nak? Sudah. Ada yang belum? Bisa? Boleh dilanjutkan ke KPD 2-nya. Tidak usah pakai gambar, tetapi langsung kepada konsep perkalian. Untuk LKPD yang kedua, sekali lagi instruksinya, LKPD yang kedua, silakan gunakan konsep perkalian. Paham? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Silakan cari hasil. Oh, berarti 5 kali 9. 9 kali 20. 9 kali 20. 9-nya bilang jalannya jadinya 9/1. Ya, 9 jadi Sudah seperti itu tadi. Ibu nah ini kan siapa yang dibadai sampaikan? Coba buat nomor 1. Buat aja soalnya.
apa campuran? Ya pecahan campuran. Bisa kok bisa. 5 kali 3 Mana hasil itu? Gambarnya tulis bawah sini. Mana hasil gambarnya? Pahami lagi konsep tadi. Berapa kotak yang dibuat? Tetap per berapa yang kita buat? Buat dulu kotaknya. Dah, buat satu lagi kotaknya. Sini dulu, penuhkan ini dulu. Sebentar ya. Nah, kira ada satu lagi tuh. Lanjut lah. Sudah, ada berapa ini? Ada 3, berarti sama dengan? Oke. Sudah, penting itu kan. Sudah paham? Sebentar ya, sudah paham? Sebentar ya. Mana? Sudah bisa dipahami, Nak? Kelompok ini sudah paham? Oke, bagus. Tuh, udah LKPD berapa? 2. Paham? Sudah mengerti? Ini bagaimana, Fatimah? Coba baca soalnya. Baca kuat. Mempunyai 5 potong pita biru dengan panjang setiap pita adalah 1/8 meter. Kemudian Rindu membeli 3 potong pita putih dengan panjang setengah pitanya 1/4 meter. Berapakah panjang pita itu? Nah, kira-kira diapakan dulu, kemudian diapakan lagi? Dikalikan dulu. Yang mana kita kalikan? Kali. Kemudian 3. Dapat hasil ini di bagus. Silahkan. Banyaknya gambar. Apa? Yang mana? Kakak memiliki 3/4 coklat batang sebanyak
setengah bagian diberikan kepada adik. Nah, berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? Nah, berarti dari 3/4 kali setengah. Ya kan? Nah, berarti sudah selesai diskusi kita semua. Sudah. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan anak Ibu untuk memeriksa kembali hasil diskusi pada LKPD yang tersebut sudah lengkap atau belum. Silakan. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah lengkap? Kelompok 4 sudah lengkap? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Oke. Dan waktu yang panjang berat dalam diskusinya? Lumayan. Oke, kita rilekskan sedikit. Boleh anak Ibu taruh dulu hasil LKPD-nya dan semua peralatannya. Silahkan berdiri. Kita ice breaking sedikit. Silahkan ya. dari diskusi kelompok kita. Nah, sekarang kita udah fokus ya? Kita duduk. Oke, sekarang silahkan Ibu persilahkan kelompok mana dulu yang pertama akan tampil. Ya? Mau? Lebih baik? Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 di bangkunya saja. Tetap di bangkunya. Yang kelompok lain boleh menanggapi dan cek jawaban apakah sesuai atau tidak. Atau ada hal yang anak ibu tidak pahami, boleh bertanya-tanya. Jawaban Ya. Hah? Di situ aja langsung.
Jika berlima sebanyak telah kita akhir, kita bikin gambar Soal selanjutnya, ingin membuat sentilan buah kue boleh kita membuat satu kue dibenarkan berat 5 kilogram. Maka berapa banyak tepung yang dibutuhkan? Kita cari 9 kali 2 per 6. Didapatkan 9 kali 2 per 5 yaitu adalah 11 kali 5. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 per 6. Soal selanjutnya, Kakak memiliki 3 per 4 coklat batang sebanyak 1 per 2 bagian diberikan kepada adik. Berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? Sama dengan soal sebelumnya. 3 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Soal selanjutnya, Ibu mempunyai 5 cabang bunga dengan panjang setiap bunga adalah 1,8 meter. Kemudian Ibu membeli 3 potong bunga dengan panjang sebelah panjang setelah kitanya 1 per 4 meter. Berapakah panjang keseluruhan bunga tersebut? Hasilnya 3 kali 1 per 4 sama dengan 2. Setelah itu kita tambahkan 5 per 8 ditambah 2 per 4. Setelah itu kita cari 5 dan 8 per 4. Hasilnya adalah 8. Kesimpulannya adalah kita bisa menentukan bahwa kecerdasan yang dibutuhkan adalah bilangan pecahan dengan cara penulisan, pecahan, dan juga batas dan penjumlahan Dengarlah hasil bersama buah hati. Kalau ada salah, Silakan jika ada koreksi.
Biar itu silakan jika ada salahnya boleh dikoreksi katanya atau ada tanggapan. Atau mungkin pujian. Oke, kita aplaus dulu dari kelompok A1. Ada saran dan tanggapan? Tidak? Semuanya berarti fix? Betul? Oke. Nah, kelompok mana lagi yang mau tampil? Silakan. Dari kelompok yang laki-laki lagi. Silakan. Kelompok 5 mau tampil? Ya. Silakan kelompok 5. Oke. Siapa yang akan apa? Oke, silakan Alif dan Aik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami dari kelompok 5. Dari soal pertama, 5 kali 3 per 5. Kita cari Arsirannya yaitu 5 per 3 ditambah 2 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 3. Nomor hasilnya 3. Nomor 2 per 3 dikali 6 per 5. Kita cari hasilnya. Ada kita cari balok ke-7. Hasilnya 12 per 21. Nomor 3 per 5 dikali 3 per 4. Hasilnya 9 per 20. KPD kedua. Nomor 1. Ibu ingin membuat 9 buah kue bolu kukus. Jika untuk membuat satu kue dibutuhkan 2 per 5 kg tepung. Maka berapa banyak tepung yang dibutuhkan? 2 per 5 dikali 9 per 1. Hasilnya 18 per 5. Kakak memiliki 3 per 4 coklat batang. Sebanyak 1 per 2 bagian diberikan kepada adik. Berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? 3 per 4 kali 1 per 2 sama dengan 3 per 8. Nomor 3. Linda mempunyai 5 potong pita biru. Dengan panjang setiap pita adalah 1 per 8 meter. Kemudian Rindu membeli 3 potong pita. Pita putih dengan panjang setelah pitanya 1 per 4 meter. Berapakah panjang keseluruhan pita Rindu? Kita cari perkaliannya. 1 per 8 dikali 5. 1 kali 5, 5. Tambah penyebutnya di bawah 5. Hasilnya 5 per 8. 1 per 4 dikali 3. 1 kali 3, 3. Tambah penyebutnya di bawah 3. Di bawah 3. Hasilnya 3 per 5. 3 per 4. 5 per 8 dikali 3 per 5. Kita cari KPK-nya. KPK-nya 8. 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 5, 5. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 3, 6. Hasilnya 11 per 8.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah peserta didik dapat melakukan aktivitas yang bisa dibuat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Perkalian pecahan bisa dibuat berulang-ulang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang salah? Oke. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tepuk dulu, tepuk tangan kelompok 5. Oke, ada tanggapan? Tidak? Kira-kira ada masukan? Oke, nanti Ibu Ade akan angkat pot. Ada lagi kelompok yang mau tampil? Boleh satu kelompok lagi. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. LKPD pertama, soal nomor 1. 5 kali 3/5 sama dengan kita buat 3/5 sebanyak 5 buah. Hasilnya 2/3 kali 6/7 hasilnya 12/21. 3/5 kali 3/4 hasilnya 9/20. LKPD kedua, soal nomor 1. Ibu ingin membuat 9 buah kue bungkus. Jika untuk membuat satu kue dibutuhkan 2/5 kilogram tepung, maka berapa tepung yang dibutuhkan? Hasil 9 kali 2/5 sama dengan 18/5 sama dengan 3/5. Kakak memiliki 3/4 coklat hitam sebanyak 1/2. Bagian diberikan kepada adik. Berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/4. Mempunyai 5 potong pita biru dengan panjang setiap pita adalah 1/8 meter. Kemudian ibu membeli 3 potong pita putih dengan panjang setelah pitanya 1/4 meter. Berapakah panjang keseluruhan pita itu? Hasil 5 kali 1/8 sama dengan 5/8. 3 kali 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 5/8 tambah 3/4 sama dengan 5/8 tambah 6/8 sama dengan 11/8. Kesimpulan, semua permasalahan tadi bisa diselesaikan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Demikian hasil diskusi LKPD kami. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu kelompok 2. Oke. Ada lagi? Masih kasih kesempatan. Masih ada waktu kita 3 menit presentasi. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Langsung dengan hasil anak biar semua kita bisa bantu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, 5 kali 3/5. Kami buat Hasilnya sama dengan 15
5. Ya, lanjut. 2/3 dikali 6/7. Hasilnya 12/20. 3/5 dikali 3/4. Hasilnya 9/20. Ibu ingin membuat 9 kue bolu kukus. Jika untuk membuat satu kue dibutuhkan 2/5 kilogram tepung. Maka berapa banyak tepung yang dibutuhkan? Sebanyak 3/5. Kakak memiliki 3/4 coklat batang sebanyak 1/2. Bagian diberikan kepada adik. Berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? 3/8. Bindu mempunyai 5 potong pita biru dengan panjang setiap pita adalah 1,8 meter. Kemudian Rindu membeli 3 potong pita putih dengan panjang setelah pitanya 1/4 meter. Berapakah panjang seluruh pita Rindu? Hasilnya saja. 17/8. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui cara membuat perkalian pecahan. Dan perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload dulu untuk kelompok kelompok yang 4. Nah, ada yang pertanyaan, sekiranya ada jawaban yang berbeda? Ada? Nah, apa Ibu? Tunjuk tangan. Oke, ada jawaban berbeda. Gavin mau bertanya? Enggak, berarti jawabannya benar. Yakin? Perasaan jawabannya berbeda dengan jawaban Gavin. Oke, lanjut. Habis tadi yang nomor 1 apa jawabannya? 15/5. Ya, 15/15 tapi diralat lagi 15/5. Sama dengan 3. Oke? Nah, tadi anak ibu mungkin tidak tanggap. Tadi ada jawaban dari kelompok 4 yang nomor terakhir. Ya, itu sedikit ada perbaikannya. Nanti akan diperkuat lagi pada refleksi nanti. Oke, lanjut. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 6. Silakan kelompok 3. Untuk kelompok yang lain harap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kelompok kami. LKPD pertama, soal pertama hasilnya 5 kali 3/5, hasilnya sama dengan 3 atau 15/6. Cepatkan caranya. Nomor 2 lagi. Nomor 2/3 dikali 6/7 sama dengan 12/21. Soal ketiga, 3/5 kali 3/4 sama dengan 9/20.
LKPD kedua soal pertama. Ibu ingin Lanjut aja hasilnya. hasilnya 3/5 atau 18/5. Soal kedua hasilnya 3/4. Soal ketiga hasilnya 11/4. Kesimpulan. Kesimpulannya, kita bisa melakukan perkalian pecahan menggunakan dua cara, yaitu cara gambar dan cara konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Soal pertama, 5 kali 3/5, hasilnya 3. 2/3 kali 6/7, hasilnya 12/7. 3/5 kali 3/4, hasilnya 9/2. LKPD kedua. Ibu ingin membuat 9 buah kue bolu kukus. Jika untuk membuat satu kue dibutuhkan 2/5 kilogram tepung. Maka berapa banyak tepung yang dibutuhkan? Hasilnya 9 kali 2 per 5, hasilnya 18/5. Terus Nomor 2. coba memiliki 3/4 coklat kentang sebanyak 1/2 bagian diberikan kepada adik. Berapa banyak coklat yang diberikan kepada adik? 1/4. Ibu mempunyai 5 potong pita biru dengan panjang setiap pita adalah 1/8 meter. Kemudian ibu membeli 3 potong pita putih dengan panjang 1/4 meter. Berapakah panjang keseluruhan pita biru? Hasilnya 11/8. Kesimpulannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan pertanyaan, bagian pemotongan, dan penghitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tampil anak ibu semuanya. Ibu yakin dan percaya kamu butuh tenaga besar untuk bisa tampil. Tapi sudah ada kemajuan yang besar. Bisa tampil semuanya. Rapid Iraq Mardika. Dah. Sekarang dari semua LKPD anak ibu itu atau dari materi semua yang kita bahas, ya kan? Nah, materi apakah yang belum anak ibu pahami? Boleh tunjuk tangan. Bagaimana? Berarti paham semua ini, ada yang tidak paham? Dari semuanya, tentang apa yang tidak dipahami? Hah?
Bukan. Yang dari perkalian ini saja tentang apa yang tidak dipahami? Violet? Oh, soal nomor 3. Boleh? Ya? Bagus. Sekarang kita analisa sebentar soal tersebut. Ya? Coba anak itu semua perhatikan. Rindu mempunyai 5 pita. Rindu mempunyai 5 pita biru dengan panjang setiap pita adalah 1/8. Pita biru. Ini banyaknya berapa, nak? Banyaknya ada 5. Panjangnya berapa? Panjangnya 1/8 meter. Yang pertama. Yang kedua, kemudian rindu membeli lagi. Berarti ada pita baru lagi, yaitu pita putih. Banyaknya berapa? 3. Oke, banyaknya ada 3. Panjangnya berapa? Panjang 1/4. Nah, katanya di sini pertanyaannya, berapa panjang semuanya pita? Berarti panjang pita biru ditambah pita putih. Oke, kita cari satu persatu dulu. Ini berapa panjangnya? 5 kali 1/8. Nah, kembali ke konsep. Ya, ini kembali ke konsep. 5-nya ini kita rubah menjadi pecahan, menjadi 5/1 dikali 1/8 sama dengan berapa? 5 kali 1/8. Berarti panjang pita biru berapa? 5/8 meter. Pita putih lagi. Pitanya ada 3, panjangnya 1/4. Sama dengan, jadikan bentuk pecahan. Kelompok 6 perhatikan. 3/1 kali 1/4. Sama dengan 3 kali 1, 3. 1 kali 4, 4. Berarti berapa meter? 3/4 meter. Nah, kemudian katanya pita seluruhnya. Jadi kalau panjang pita semua sama dengan 5/8 diapakan? Tambah 3/4 ya. Ingat lagi cara penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita apakan penyebutnya? Kita samakan dengan KP. Kira-kira berapa penyebutnya? 8. Ini juga adalah. Nah, makanya di sini berapa? 8 bagi 8, 1 kali 5, 5. Ini 8 dibagi 4, 2 kali 3, 6. Sudah sama? Bisa kita jumlahkan? Bisa. 5 tambah 6, 11. 8. Kalau bentuk sederhananya 1/3/8. Paham tuh? Oke, kita pertajam lagi operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, Nak? Siap. Oke, silahkan dikumpulkan LKPD-nya setiap kelompok. Sudah? Oke, kembali ke tempat duduk anak ibu masing-masing. Sudah? Untuk selanjutnya, anak ibu sudah berusaha kuat dengan hasil diskusinya, sudah mengolah semua isi otaknya untuk bisa memahami. Sekarang sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Untuk itu ibu apresiasi dan berterima kasih atas perjuanganmu semua. Tepuk
tangan untuk kita semua dan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kita semua seperti ini. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tepuk tangan untuk diri sendiri. Kita, aku anak hebat. Aku anak hebat. Oke. Nah, jadi kita refleksi pembelajarannya hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Pecahan. Tepatnya perkalian pecahan. Artinya perkalian pecahan itu merupakan penjumlahan yang berulang. Kemudian perkalian pecahan dapat kita cari dengan cara pembilang kali pembilang penyebut. Oke. Nah, untuk membuktikan kepahaman anak ibu secara individu, maka materi kita sudah selesai. Akan kita adakan asesmen formatifnya tentang perkalian pecahan. Silakan sambil ibu membagikan soal, Ananda bersihkan mejanya, sediakan alat tulisnya, dikerjakan secara jujur. Ya, jujur dan bertanggung jawab dengan hasil formatifnya sendiri. Dengan jujur. Langsung dibuat di kertas. Nomor 1 itu langsung hitung. Langsung diakseskan saja. Apa? Langsung diakseskan saja. Ya, buat hasilnya terus diakseskan. Langsung apa yang paling lagi 8 kali 1 kali 2
Bagaimana Ibu? Sudah selesai semua? Sudah. Kumpul dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kira-kira sudah dapat ya? Bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Seru. Seru. Ada tantangannya juga? Ada. Mungkin capek juga? Iya. Tapi Ibu lihat konsentrasinya dalam 3 jam pelajaran ini, alhamdulillah anak Ibu ekstra sekali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya pada hari Rabu, matematika kita masuk ke materi baru ya Nak ya, yaitu tentang pecahan desimal, masih pecahan yang berhubungan dengan pecahan desimal. Oke? Harap anak Ibu semua belajar lagi di rumahnya dengan baik. Mari kita breaking dulu, yaitu dengan lagu Anak Khairul Ummah. Oke? Anak Khairul Ummah. Khairul Ummah, sekolah kami. Tempat belajar dan mengaji. Siapa suka ayo ikut, jangan takut, jangan takut. Khairul Ummah, sekolah kami. Anak soleh. Saya. Anak soleh. Saya. Anak pintar. Saya. Anak pintar. Saya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Banyak maaf jika ada kata-kata Ibu yang silap. Kemudian jangan pernah berhenti belajar. Jangan puas dengan hasil yang memuaskan. Terus gali kemampuan anak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.